IPA 2 Sekolah SMA Negeri 1 Gili. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan dan menyampaikan tentang pengetahuan saya mengenai materi teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Teks negosiasi merupakan teks yang berisikan antara dua belah pihak yang membahas tentang interaksi mengenai suatu hal yang nantinya bertujuan untuk mencapai kesetujuan dan kesepakatan bersama, atau dalam kata lain dikatakan bahwa teks negosiasi itu merupakan teks yang isinya berisi interaksi tawar-menawar antar kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan. Adapun tujuan dari teks negosiasi adalah yang pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dimana memiliki persepsi atau pendapat serta pandangan yang berbeda terhadap sesuatu hal. Yang kedua, untuk mencapai penyelesaian dengan jalan keluar dan solusi yang tepat. Yang ketiga, bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Manfaat dari teks negosiasi adalah untuk menjalin komunikasi, interaksi, dan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dengan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesepakatan dan kesejahteraan bersama dengan tujuan yang berbeda. Ciri-ciri dari teks negosiasi adalah yang pertama, selalu melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang kedua, bertujuan akhir untuk mencapai kesepakatan dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya adalah menguntungkan kedua belah pihak, artinya tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Yang selanjutnya selalu berorientasi pada tujuan praktis. Yang keempat adalah selalu mencari jalan tengah dengan solusi yang tepat. Teks negosiasi terdiri dari beberapa jenis teks. Yang pertama, teks negosiasi berdasarkan situasi. Ini dibagi menjadi dua, yaitu situasi berdasarkan formal dan situasi dalam situasi informal atau non-formal. Teks negosiasi yang bersifat formal merupakan teks yang landasannya beracu pada sebuah perjanjian atau sebuah hukum yang sah. Yang kedua, teks negosiasi yang tidak formal atau informal merupakan teks negosiasi yang bisa terjadi kapan saja dan tidak memerlukan landasan hukum secara sah dan resmi. Teks negosiasi yang kedua adalah teks negosiasi berdasarkan jumlah negosiator atau jumlah pihak atau orang yang melakukan negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi dengan pihak penengah, di mana negosiasi ini terdiri dari dua pihak atau lebih, dan yang melakukan persetujuan atau kesepakatan ialah sang penengah negosiasi. Yang kedua, jenis teks negosiasi yang dimana jumlah negosiatornya tanpa penengah, artinya kedua belah pihaklah langsung yang memutuskan tergantung kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan dari negosiasi tersebut tanpa disetujui oleh yang namanya penengah negosiasi. Jenis teks negosiasi yang terakhir adalah negosiasi untung rugi, yang terdiri dari negosiasi kolaborasi yang dimana kedua pihak sama-sama mengutamakan kepentingan bersama dan mendapatkan keuntungan yang sama juga. Yang kedua, teks negosiasi akomodasi yang dimana kedua belah pihak tidak sama rata di dalam mendapatkan keuntungan dari hasil kesepakatan, artinya salah satu pihak yang lebih besar mendapatkan keuntungan dibanding lawan negosiatornya. Yang ketiga, negosiasi dominasi yang dimana suatu kesepakatan didominasi atau meraih keuntungan yang berbeda dengan keuntungan yang satu, artinya simbiosis komensalisme, di mana salah satu pihak diuntungkan dan salah satu pihak dirugikan. Yang ketiga selanjutnya adalah negosiasi menghindari konflik, yang dimana untuk memutuskan kesepakatan bersama daripada terjadi yang namanya perselisihan, maka kedua belah pihak meninggalkan negosiasi tersebut dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa untuk menghindari konflik. Adapun struktur dari suatu teks negosiasi adalah yang pertama, terdiri dari orientasi. Orientasi ini merupakan suatu pembukaan sebelum negosiasi dimulai.
biasanya ditandai dengan ucapan salam. Dan yang kedua adalah pengajuan, yang dimana ketika pendapat kedua belah pihak itu berbeda, maka salah satu pihak akan mengajukan persepsi yang lain atau sudut pandang yang lain terhadap responnya terhadap pendapat yang satu. Yang selanjutnya, penawaran. Nah, penawaran ini adalah merupakan puncak dari negosiasi sebelum akhirnya akan disepakati menjadi suatu persetujuan. Yang selanjutnya adalah persetujuan. Persetujuan ini terjadi apabila tawar-menawar dari kedua negosiator telah disepakati dengan standar mementingkan keuntungan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan setelah terjadi yang namanya persetujuan, maka teks negosiasi pun telah tercapai tujuannya untuk menguntungkan kedua belah pihak dengan tujuan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah penutup, ditandai dengan salam dan diakhiri. Struktur teks negosiasi dibedakan berdasarkan suatu topik atau pembahasan dalam teks negosiasi itu sendiri, yang dimana teks negosiasi ini terdiri dari teks negosiasi biasa dan strukturnya juga terdiri dari struktur teks negosiasi seperti pada umumnya atau teks negosiasi sederhana. Yang kedua, teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, teks negosiasi antara investor atau pegawai bank dengan sang negosiator. Artinya itu semua disesuaikan berdasarkan apa dan bagaimana topik permasalahan yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam mencapai suatu persetujuan dalam suatu teks negosiasi. Teks negosiasi juga terdiri dari beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif yang sifatnya berisi bujukan atau ajakan. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif yang berupa pernyataan atau persepsi seseorang di dalam menyampaikan argumennya. Yang ketiga, menggunakan kalimat konjungsi atau kalimat penghubung seperti kata-kata kalau dan sebagainya. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa yang efektif yang dimana bersifat singkat, padat dan jelas untuk dicerna dan disampaikan oleh negosiasi dan lawan negosiasinya. Menggunakan pasangan tuturan yang dimana contohnya ketika ada yang mengucapkan salam, tentu ada yang membalaskan ucapan salam tersebut. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat memerintah dan sifatnya memenuhi perintah. Menggunakan pronomina seperti kata saya, kami, atau anda. Yang selanjutnya, menggunakan kata kontras yang dimana merupakan perbandingan antara persepsi yang satu dengan persepsi yang lain. Menggunakan kalimat pernyataan yang dimana mengutarakan pendapatnya ketika ia setuju atau tidak terhadap negosiasi tersebut. Yang terakhir, menggunakan kalimat kontras yang merupakan perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Adapun tahapan-tahapan di dalam melakukan suatu negosiasi atau di dalam menjadi seorang negosiator yang baik, yang pertama adalah kita harus bisa mengkomunikasikan pendapat kita terhadap lawan negosiasi kita dengan bahasa sopan dan santun. Yang kedua, kita harus berorientasi atau memprioritaskan keuntungan kedua belah pihak, yang dimana tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan di dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga adalah akhir dari suatu negosiasi selalu mengarah pada keuntungan persetujuan bersama. Artinya itu semua tidak boleh hilang dari yang namanya negosiasi, karena tujuan negosiasi adalah untuk mencari persetujuan atau tawar-menawar sebelum akhirnya adanya kesepakatan. Nah, yang selanjutnya, yang namanya negosiasi bisa terjadi melalui media internet, media surat penawaran, ataupun secara tatap muka atau secara langsung bertemu antara kedua belah pihak. Di dalam bernegosiasi yang baik atau di dalam menjadi seorang negosiator yang baik, maka kita perlu memahami apa saja langkah-langkah yang perlu sebelum kita melakukan yang namanya negosiasi.
Yang pertama adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa sopan dan santun sehingga tujuan dari negosiasi dapat tercapai. Yang kedua, kita harus berorientasi dan terfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan kita sehingga kita dapat menyampaikan dengan jelas kepada lawan negosiasi kita sehingga kesepakatan pun dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah kita juga perlu mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dari kita sendiri, sehingga persetujuan nantinya akan mendatangkan keuntungan yang sama rata bagi kedua belah pihak. Terakhir, di dalam menyampaikan semua kalimat selama negosiasi berlangsung, mulai dari orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan, hingga penutup, perlu kita memahami bahwa bagaimana kita berbicara dan apa seharusnya bahasa yang kita gunakan sehingga tidak ada kalimat yang menyinggung dan semuanya juga dapat mengarah kepada tujuan kita, yakni untuk mencapai keuntungan dan kesepakatan bersama. Cause you think I'm such a happy person, no, you are wrong, my soul.